to Vinicius Junior. Lovely play by the Brazilian. Takes it off him superbly. Cruz sets him free. Vinicius down the left. This is why we love the class. Negeri Samba Brazil memang tidak pernah kehabisan talenta muda dalam dunia sepak bola. Setiap tahunnya selalu lahir para pemain berbakat yang begitu potensial. Liga Champions musim 2001-2022 memang telah berakhir dengan kemenangan Real Madrid atas Liverpool. Real Madrid are the European champions for the 14th time and Liverpool's treble dreams are ended here in Paris. Tetapi mungkin masih hangat dalam benak kita satu-satunya gol dalam final tersebut yang dicetak oleh talenta muda Brazil, Vinicius Junior. Quite an effective passage of play that from Real Madrid. Valverde then drives it in and they go ahead. Vinicius Junior. Ya, Vinicius Junior menjadi pahlawan kemenangan El Real dalam merengkuh trofi Liga Champions ke-14 mereka. Kehadirannya dalam skuad Los Blancos memang memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama di musim 2021-2022. Winger muda asal Brazil itu menjadi salah satu pemain yang paling merepotkan bagi bek lawan saat ini. Ia juga menjadi kunci suburnya Karim Benzema sebagai pencetak gol utama Los Blancos. Setelah musim 2021-2022 berakhir, Vinicius Junior diperkirakan menjadi salah satu pemain muda dengan market value tertinggi, bahkan mengalahkan seniornya Neymar. Lantas, bagaimana seorang Vinicius Junior menjelma jadi bintang baru Real Madrid? Simak kisahnya. Perfectamente Vinicius que acaba de todo, va a disparar. Making a run instead, Cruz puts it through the middle to Vinicius, taking on both Piqué and Lenglet. Vinicius! Oh, he just Inside, looks for the pass to Jovic, who gives it back to Vinicius, who scores. Vinicius José Faixão de Oliveira Junior atau biasa dikenal Vinicius Junior lahir pada 12 Juli 2000 di São Gonçalo, Brazil. Seperti anak Brazil pada umumnya, masa kecil Vinicius dihabiskan dengan bermain sepak bola. Ketertarikannya pada si kulit bundar memang sangat besar. Bukan rahasia lagi jika pesepak bola asal Brazil banyak berasal dari keluarga kurang mampu. Sebut saja Ronaldinho, Ronaldo Nazario, hingga Neymar adalah sedikit pesepak bola besar Brazil yang lahir dari ketidakberadaan. Maka tidak heran jika banyak anak-anak Brazil bermimpi menjadi pesepak bola besar agar bisa mengubah roda kehidupan keluarganya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengesampingkan akademik dan mengedepankan sepak bola. Demikian juga dengan Vinicius Junior. Ia juga terlahir dari keluarga kurang mampu dan harus berjuang dari titik terendah. Bahkan karena keterbatasan keluarganya, Vinicius dahulu sempat tidak bisa masuk sekolah sepak bola di Brazil karena keadaan finansial. Tetapi, melihat minat besar Vinicius kecil pada sepak bola, mendorong orang tuanya untuk mendaftarkannya di sekolah sepak bola. Akan tetapi, Vinicius yang kala itu masih berusia 5 tahun, hanya bisa bermain untuk Santo del Rio, sebuah klub kecil di pojok kota Gonçalo yang keras. Alasannya sederhana, yakni karena dekat dan lebih terjangkau.
Tetapi beruntung, setahun setelahnya, Vinicius mendapatkan kesempatan besar ketika klub ternama Brazil Flamengo mengadakan seleksi untuk pemain muda. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung ikut serta dalam uji coba tersebut, dan ia pun lolos. Carlos Eduardo Abrantes dianggap sebagai orang yang pertama kali menemukan bakat Vinicius. Pada sebuah media, Carlos Eduardo berbicara tentang awal karir Vinicius di sekolah sepak bola Flamengo atau dikenal Escolinha de Flamengo hingga berhasil dikontrak oleh klub besar. Carlos mengungkapkan, pertama kali mengenal Vinicius karena salah satu temannya memberikan rekomendasi. Ketika itu, Vinicius datang untuk menjalani pelatihan di SSB Flamengo saat usianya masih 6 tahun. Dari sesi pelatihan pertama, Vinicius Junior memang sudah menarik perhatian banyak orang, terutama dalam hal kecepatan dan dribbling. Meskipun ia berlatih bersama pemain yang lebih tua, ia bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya. Vinicius terlahir di Rio de Janeiro di suatu daerah bernama São Gonçalo. Memang, daerah itu dikenal mempunyai orang-orang yang sangat rendah hati dan dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah. Pertama kali datang, dia anak yang pemalu dan tidak banyak bicara. Tetapi, saat ia di lapangan, ia adalah pemain yang sangat cepat dengan karakteristik yang berbeda, ucap Carlos dalam sebuah wawancara. Sejak saat itulah, Vinicius masuk melalui jalur beasiswa untuk mulai meniti karirnya di sekolah sepak bola Flamengo. Selain itu, karena datang dari keluarga yang kurang mampu, semua kebutuhan sepak bola hingga keuangan pun ditanggung penuh oleh Akademi Flamengo. Itu adalah masa kecil yang sulit, terutama ketika ayah saya harus pergi ke Sao Paulo untuk bekerja. Namun segalanya berubah semenjak saya pindah ke Flamengo, kenang Vinicius Junior. Sebagai pemain muda, Vinicius menimba ilmu bersama Flamengo selama 12 tahun sejak 2005 hingga 2017. Hal ini juga membuatnya kurang tertarik dengan studinya. Ia memutuskan putus sekolah saat usianya baru menginjak 15 tahun. Keputusan tersebut diambil agar dirinya bisa fokus dalam sepak bola dengan penuh waktu. Tetapi, perlahan tapi pasti, keputusannya mulai membuahkan hasil. Dengan bakat besarnya, ia mampu melewati setiap proses di Akademi Flamengo dengan sangat baik. Mulai dari level U13, 15, hingga 17, ia selalu mencuri banyak perhatian berkat permainannya. Bukan hanya bersama Flamengo, Vinicius juga sukses membawa timnas U15 Brazil memenangkan Copa America pada 2015. 2 tahun setelahnya, pada 2017, ia juga membawa timnas Brazil U17 menjuarai Copa America U17. Dalam kompetisi itu, ia juga keluar sebagai pemain terbaik dan pencetak gol terbanyak dengan torehan 7 gol. Setelah itu, nama Vinicius Junior mulai jadi buah bibir banyak orang dan media di Brazil. Bola comprida do Alan. Vem para velocidade do Vinicius Júnior, o goleiro saiu por cobertura lá dentro. Bahkan, bukan hanya di negara asalnya, tetapi kabar tentang bakat besar Vinicius sudah masuk ke daratan Eropa. Vinicius punya segalanya untuk menjadi pemain berkualitas tinggi, bermain untuk timnas senior Brazil, dan bermain untuk klub besar di dunia. Dia sudah memiliki kemampuan, kualitas teknik, dan tetap berkepala dingin di tengah glamor yang mengelilinginya. Dia saat ini masih seimbang, dan jika ia tetap seperti itu, saya yakin ia bisa meraih puncak, ujar pelatih Brazil U17,
Carlos Amadeu. Campeão. Berkat kegemilangannya di tim muda, ia kemudian mendapatkan kontrak pertamanya sebagai pemain profesional di usia yang belum genap 17 tahun. Dia dikontrak selama 2 tahun oleh Flamengo dengan klausul penebusan sebesar 40 juta euro. Levou para a linha de fundo, Viseu pedindo, ele levantou, o toque do Berrio para trás, Vinícius! Gol! Impressionante! Pada kampanye musim 2017-2018, tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa menembus kesebelasan utama Flamengo. Di musim pertamanya itu, ia mampu menunjukkan permainan yang tidak cuma bagus, tetapi juga menghibur. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut permainannya mirip Robinho, penyerang Brazil terdahulu. Layaknya Robinho, Vinicius juga memiliki kecepatan, dribble, dan tarian yang menawan kala menguasai bola. Tidak jarang pula, aksinya menuai decak kagum para penonton. Vinícius com o Bagui, agora tá sozinho, tem que ir pra cima mesmo. Vai agredir a área o Vinícius, tentou a jogada, lindo lance do Vinícius, golaço! Gol! Brasileiro! Vinicius hampir selalu menjadi pencetak gol terbanyak di semua kompetisi yang dia ikuti, selalu mengangkat trofi sebagai pencetak gol terbanyak. Dengan kualitasnya, saya melihat Vinicius seperti Robinho. Namun kini, Vinicius adalah Vinicius. Dia spesial. Tutur Carlos Eduardo, penemu bakat Vinicius. Pada musim pertamanya, ia berhasil menorehkan 6 gol dan 3 assist dari 17 pertandingan di semua kompetisi. Memang belum begitu memuaskan, tetapi statistik dan permainannya di lapangan yang cepat, berpadu dengan kemampuan dribble kelas atas, cukup membuatnya diperebutkan klub besar Eropa. Não, nada a ver, pô, sou bonitão, para nossa liga feio pra caraca. Sebut saja Barcelona, hingga Real Madrid adalah yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Tem o Diego passando, ele rolou no Diego, devolveu, Vinícius! Gol! Pada pertengahan musim 2017-2018, setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, akhirnya Vinicius memantapkan hati untuk merapat ke klub ibu kota Spanyol, Real Madrid. Dia menuturkan, proyek Real Madrid lebih menarik buatnya ketimbang Barcelona. Selain itu, agen Vinicius juga pernah bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan. Dia menjawab, "Ayo pergi ke yang terbaik di dunia. Kita pergi ke Real Madrid. Barcelona memang ingin membayar saya lebih tinggi, tetapi kami ingin proyek yang terbaik." Ketika itu, Marcelo dan Casemiro juga berbicara kepada saya dan membantu saya memutuskan, kata Vinicius seperti dilansir Sportkida. Pada pertengahan 2017, Vinicius Junior resmi diboyong oleh Real Madrid dengan mahar 45 juta euro. Sebuah harga yang tinggi untuk pemuda 17 tahun. Harga itu juga menjadikannya pemuda Brazil termahal kedua setelah Neymar yang direkrut Barcelona seharga 86 juta euro pada 2013.
Akan tetapi, ia tidak langsung bergabung dengan Los Blancos. Vinicius Junior kemudian dipinjamkan ke Flamengo hingga akhir musim 2017-2018. Selain itu, Real Madrid juga harus menunggu usia sang pemain genap 18 tahun karena regulasi transfer internasional. Dia baru benar-benar bergabung pada musim panas 2018. Memasuki musim 2018-2019, musim pertamanya berseragam El Real. Di awal kedatangannya, ia tidak langsung bergabung dengan tim utama, melainkan bermain untuk Real Madrid Castilla di kasta kedua. Di sana, ia berhasil mencatatkan 4 gol dalam 5 pertandingan. Setelah itu, Zinedine Zidane selaku pelatih menariknya ke tim inti. Deja la frontal, Seo con Vinicius, Vinicius ya replica todo el Atlético. ¡Qué golazo marcado! ¡Golazo de Vinicius Junior! Jugada por la izquierda. Pada musim pertamanya, Real Madrid yang baru saja ditinggal penyerang andalan mereka, Cristiano Ronaldo ke Juventus, tentu saja mengharapkan sosok yang mampu menggantikan sang mega bintang. Ketika itu, Gareth Bale mulai mengalami penurunan, Asensio tidak konsisten, dan belum ada yang mampu jadi tandem sepadan untuk Karim Benzema. Begitupun Vinicius Junior, dia juga belum mampu penuhi ekspektasi para fans. Bahkan, penampilannya sempat dikritik Benzema karena sering kehilangan bola dan umpannya tidak akurat. The intensity and the bravery. Pergerakannya memang merepotkan bek lawan, tetapi itu tidak efektif. Meskipun begitu, ia menerima dengan lapang dada kritik Benzema. Vinicius Junior sadar bahwa ia masih perlu banyak belajar. Lovely ball over the top for Vinicius Junior. Turns it onto the left foot, still Vinicius, and between Pau and the post, I think. Tentu saja, ia masih dalam fase adaptasi di Bernabeu. Pada musim pertamanya, ia hanya mampu mencetak 3 gol dan 12 assist meski bermain dalam 31 pertandingan. Di La Liga, ia bahkan hanya mampu torehkan 1 gol dari 18 laga. Catatan ini pun sempat membuat dirinya dicap gagal karena penampilannya tidak sesuai dengan harganya. Tetapi, ia masih 19 tahun dan masih banyak waktu untuk perkembangannya. Memasuki musim keduanya, 2019-2020, Vinicius masih dicap melempem. Meski mendapat kesempatan tampil hampir di semua laga, ia hanya bisa torehkan 5 gol dan 4 assist dari 38 laga. Begitupun dengan musim ketiganya, ia juga belum mampu memberikan catatan impresif. Pada musim 2020-2021, Vinicius hanya catatkan 6 gol dan 7 assist dari 49 pertandingan. Akan tetapi, di musim itu, ia mulai menemukan kenyamanan dalam bermain. Memasuki musim 2021-2022, pergantian pelatih dari Zinedine Zidane ke Carlo Ancelotti mulai memberikan peran besar bagi Vinicius Junior. Pada fase ini, ia menjelma sebagai idola baru bagi para fans El Real. Real Madrid memulai kompetisi musim 2021-2022 dengan cukup memuaskan. 2 pemain depan mereka, Karim Benzema dan Vinicius Junior, menjadi yang paling menonjol. Benzema memang sangat luar biasa, namun itu bukan hal mengejutkan bagi para fans. Sedangkan perkembangan Vinicius Junior membuat Madridista terkesan. Winger Brazil tersebut berhasil meningkatkan produktivitasnya dalam mencetak gol maupun assist.
for Vinicius. What a chance! And he finishes it. Vinicius, deadly. Ia juga adalah kunci suburnya Karim Benzema sebagai striker utama Los Blancos yang menjadi top scorer La Liga dan Liga Champions musim 2021-2022. Benzema, first time ball is perfectly weighted. Every touch he's done so far has been good, and his header is even better. He's touched the ball 3 times, Karim Benzema. Vinicius juga menjadi aktor utama dalam kemenangan Real Madrid atas Liverpool di final Liga Champions musim tersebut. Berkat gol semata wayangnya, Los Merengues berhasil merengkuh trofi UCL ke-14 mereka. Satu faktor keberhasilannya adalah kehadiran Carlo Ancelotti yang memberinya kepercayaan penuh sehingga Vinicius tampil sangat percaya diri di musim itu. Ancelotti berhasil memolesnya dengan sempurna sebagai pembuka ruang, sebagai pencetak gol maupun pelayan bagi Karim Benzema. Di musim 2021-2022, ia mampu torehkan 22 gol dan 22 assist dari 52 laga di semua kompetisi. Vinicius baru berusia 21 tahun dan memiliki sangat banyak waktu untuk berkembang. Dia akan menjadi prospek besar klub menuju generasi berikutnya. Meski masih sangat muda, pengalaman bermainnya dinilai sudah matang dengan mencatatkan 170 pertandingan untuk Real Madrid. Setidaknya hingga video ini dibuat. Pada musim itu, ia berhasil membuktikan kapasitas dan membungkam kritik pedas pihak lain dengan penampilannya, bahwa Real Madrid tidak salah membelinya dengan harga mahal. Bahkan kini, di tahun 2022, ia menjadi salah satu pemuda dengan market value tertinggi di dunia, mencapai harga 100 juta euro. Di Brazil, mungkin dia pemuda termahal saat ini. Luar biasa. Jika Vinicius Junior mampu terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa jadi yang terbaik di dunia di masa mendatang. Asalkan bisa menjaga diri dari dunia malam dan star syndrome yang tidak jarang menghancurkan pesepak bola muda. Jika mampu, harusnya karir Vinicius Junior tidak akan berakhir seperti Adriano Leite, Ronaldinho, ataupun Alexandre Pato yang melempem di usia masih produktif akibat salah dalam gaya hidup. Apa yang Vinicius lakukan adalah buah dari kerja keras, persisten, percaya diri, serta pantang menyerah bisa melawan keterbatasan yang ada dan mengejar cita-cita yang menjadi impian para pemain sepak bola. Demikianlah sedikit kisah luar biasa dari Vinicius Junior, pemain masa depan Real Madrid dan Brazil. Thanks for watching and bye-bye.